Ya, terima kasih bagi pemirsa yang masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini, dan kami juga sekali lagi ingin mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, topik kita antisipasi dampak perubahan iklim terhadap banjir pada musim tanam rendeng 2018-2019. Saat ini sudah mulai memasuki musim tanam rendeng ya, dan sebagian wilayah juga mungkin sudah melaksanakannya ini Pak ya. Nah, terkait dengan iklim, nah tadi kita sudah banyak berbicara bagaimana untuk mengantisipasinya. Mungkin upaya dari pihak BMKG sendiri nih Pak untuk memberikan edukasi kepada para petani kita terkait dengan iklim dan bagaimana mereka memanfaatkan iklim ini untuk lahan pertanian mereka, untuk usaha pertanian mereka, itu bagaimana Pak? Kalau dari BMKG memang sudah rutin ya, hampir di Aceh sendiri mungkin sudah 4 tahun itu sudah dilakukan kegiatan sekolah lapang iklim. Sekolah lapang iklim juga itu ada 3 tahapan. Yang pertama SLI 1 itu untuk TOT ya, untuk training of trainer, itu sebagai trainer di SLI 2 dan SLI 3. Nah, yang kedua itu SLI dengan penyuluh. Lagi-lagi kita memberdayakan penyuluh, penyuluh yang berikutnya sekolah lapang iklim juga itu dengan petani langsung. Baik. Yang paling lama selama musim tanam dari mulai awal pengolahan sampai dengan panen kita hadir di sana bersama dengan dinas pertanian. Tetapi untuk di Aceh sekolah lapang iklim 3 tidak ada, SLI 1 juga tidak ada, yang ada SLI 2. Jadi dengan penyuluh. Dan ya alhamdulillah tahun lalu dengan penyuluh juga, dan itu yang rencananya 2 kali kita cuma hanya bisa sekali. Tetapi walaupun demikian untuk tahun ini sepertinya karena materinya mirip dengan yang kami sebetulnya akan diserahkan ke BMKG ya, tetapi pendanaan alhamdulillah dari dinas pertanian. Baik. Itu sampai 3 gelombang kalau tidak salah Pak Kadis. Yeah, jadi betul. Itu sebetulnya sama ya, jadi materi sekolah lapang iklim, tetapi mungkin judulnya aja yang berbeda. Jadi artinya kita memberikan pembelajaran terhadap baik penyuluh maupun petani ya, untuk melek iklim. Baik. Jadi mungkin untuk pertanian ada beberapa faktor yang bisa dilakukan oleh tangan manusia. Katakanlah lahan, barangkali tanah itu bisa manusia yang melakukan supaya biar tambah gembur ya dengan teknologinya. Begitu juga dengan bibit itu bisa juga ya, mungkin ya alhamdulillah dari BPTP juga sudah melakukan itu. Nah yang mungkin pemupukan dan juga penyemprotan itu sudah. Nah yang tidak bisa kita antisipasi itu adalah iklim. Nah jadi mungkin yang harus kita lakukan ada 2 kegiatan kan. Yang pertama adalah adaptasi, bagaimana petani itu bisa menyesuaikan dengan kondisi iklim yang ada. Baik. Yang berikutnya mitigasi. Mitigasi itu seperti tadi ya, petani itu mengikuti perakiraan yang kita berikan. Kira-kira ke depan itu kondisinya bagaimana. Nah itu harus mungkin sebisa mungkin ya kita mengikuti itu, karena memang iklim ya. Walaupun tadi sudah ada perubahan yang kenaikannya mungkin kalau di kita tidak terlalu signifikan ya, terutama ke curah hujan. Baik. Karena curah hujan kalau dari data kami memang dari 5 lokasi yang kita teliti itu hanya 2 lokasi yang curah hujannya mengalami penurunan. Tapi yang lain katakanlah suhu, dan 3 lokasi yang lain itu tidak begitu signifikan sekali untuk terjadi penurunan atau penambahan curah hujan. Nah mungkin kalau petani tadi sudah saya sampaikan ada kegiatan sekolah lapang iklim, ada kegiatan penyuluh sekaligus untuk para pengamat pos hujan di lapangan, karena memang mereka juga tenaga relawan lah bagi kami ya. Baik. Tetapi mungkin itu sebetulnya orang-orang dinas pertanian yang diberdayakan di lapangan ya. Tetapi sumbangsinya begitu besar karena memang mereka lah yang mengamati data curah hujan dari hari ke hari, sehingga terdapat data yang cukup panjang. Nah itulah yang kita olah. Nah jadi yang dilakukan oleh BMKG ya tadi ada sekolah
lapangan iklim juga kegiatan untuk para pengamat curah hujan. Nah, mungkin tadi sudah diberikan penyuluhan untuk para penyuluh dan juga para petani ini sendiri. Nah, mungkin informasi yang harus terus diupdate terkait dengan iklim dan cuaca ini mungkin melalui apa ini Pak untuk para petani? Mengingat juga petani di Aceh cukup dengan luas wilayah Aceh yang cukup luas, itu seperti apa Pak? Alhamdulillah sekarang saya kira petani juga berhandphone ya. Oke. Jadi mereka sudah punya WA, ya sudah punya Telegram, mungkin Twitter dan Instagram. Baik. Ya, info yang kita berikan per bulan ya untuk bulanan untuk perakiraan curah hujan bulanan, semua dinas ya, semua dinas pertanian, bahkan koordinator yang PHP ya di lapangan kita berikan info. Jadi di situ infonya tautan ya, mungkin mau biasa lah dalam grup ya, kita sudah ada grup. Kalau untuk petani secara langsung kita kan tadi ada perpanjangan tangan ya, itu para penyuluh sebetulnya para penyuluh. Tetapi walaupun demikian petani yang sudah berhubungan langsung dengan kita itu memang kita berikan. Jadi kami mendata seluruh stakeholder atau yang memanfaatkan info iklim atau cuaca, kita buatkan grup masing-masing ya sesuai dengan kebutuhannya. Karena ada yang grup lain lah gitu ya. Oke, nah apa ada tidak para petani yang langsung bertanya ke pihak BMKG ini Pak, langsung tanpa ada via dari penyuluh ataupun langsung mereka ingin tahu informasinya ini Pak? Kalau petani langsung, kalau mungkin untuk petani yang dekat dengan kantor BMKG sendiri di Aceh Besar, atau mungkin ketika jumpa dengan kita, oh BMKG, langsung mereka nanya gimana nih perkiraan gimana, itu ada ya, ada. Yang lebih banyak kebanyakan itu malah penyuluh ya. Penyuluh mungkin karena mereka berhadapan langsung dengan petani ya. Jadi mereka perpanjangan tangan juga dari petani yang menyampaikan ke kita gitu. Itu jadi mereka juga bahkan kalaupun kita telat ngirim, mereka suka nanya kok belum ada gitu, info ya. Baik, oke. Nah, Pak, ini sejauh mana sudah petani kita melek dengan iklim, dengan cuaca ini Pak? Ya, kita sebetulnya di Dinas Pertanian Perkebunan juga kita ada surat kabar Habatani. Melalui Habatani itu juga kita sebetulnya ada menginformasikan perkembangan-perkembangan daripada iklim itu sendiri. Ya. Sebetulnya kalau misalnya melihat lebih jauh bahwa iklim ini juga tidak terlepas dari banjir dan kekeringan tadi, ini diawali oleh kondisi hutan kita. Dalam hal ini ada Dinas Kehutanan, kemudian berlanjut kepada Dinas Pengairan yang mengolah, bagaimana mengolah air itu, kemudian Dinas Pertanian dalam hal ini memanfaatkan. Pada kondisi ini Pak PLT Gubernur Pak Nova telah pernah memanggil kami semua untuk bisa berkoordinasi bersama dengan Bapeda juga, bagaimana menangani ini secara sinergis dari kehutanan, kemudian di pengairan itu sendiri, dan Dinas Pertanian selaku pengguna daripada air itu sendiri. Itu untuk mengantisipasi itu, dan mudah-mudahan di anggaran tahun 2019 nanti itu sudah bisa terbaca dengan jelas kegiatan-kegiatannya. Ada tidak Pak ini peringatan dini banjir mungkin ini Pak untuk para petani sebelum mereka jangan sampai untuk mengantisipasi lagi ini Pak? Seperti disampaikan tadi, memang ini perubahan iklim ekstrim nih ya. Kita nggak bisa menduga-duga, padahal ini juga musim tanam, ini lagi musim tanam rendengan gitu ya. Semestinya petani itu bisa menanam dengan baik di satu daerah yang bisa melakukan penanaman, tapi yang banjir ini kan lebih di daerah-daerah yang ya Aceh Singkil, Aceh Utara, Aceh Jaya sebagian. Namun demikian sisi kerugian tanaman pertanian, kalau misal banjir cuma datang satu hari kemudian tanamannya sudah ya masa-masa melewati masa penanaman, awal-awal penanaman, itu sebenarnya sudah nggak ada masalah. Kecuali dia tergenangnya melebihi daripada 3 hari. Baik. Artinya ada memang wilayah-wilayah tertentu yang rawan banjir yang mungkin yang harus lebih diwaspadai oleh para petani ini sendiri. Baik, dan mungkin Pak ini seberapa luas sih luas daerah ataupun sawah yang beririgasi tanpa
dan juga yang tidak beririgasi dari keseluruhan luas wilayah yang ada di Aceh. Nah, ini untuk dalam upaya menangani masalah banjir dan juga kekeringan. Aceh itu memiliki luas baku sawah itu 307.000 hektar. Baik. Itu berdasarkan data SP BPS tahun 2016 gitu. Kemudian yang dapat dilakukan penanaman itu 295.000 hektar. Itu yang dapat dilakukan penanaman. Baik. Gitu. Kemudian 195.000 itu masih dapat diairi, ya. Walaupun terkadang nanti ada yang sebagian irigasi pedesaan yang memang air itu tidak bisa diatur dengan baik. Yang namanya air diatur dengan baik itu berarti kategori irigasi teknis. Iya. Gitu. Itu masih terbatas. Namun demikian, ya saat ini melalui Bapeda, melalui itu kita langsung dikoordinasikan bagaimana yang untuk lahan-lahan yang luasannya besar, Iya. itu menjadi prioritas untuk dinas pengairan itu untuk membawa saluran air gitu. Nah, kemudian ini Pak, melihat tadi ada beberapa hal untuk mitigasi bencana ini yang ditawarkan kepada petani. Nah, mungkin untuk mengefektifkan agar petani tidak terlalu mengalami kerugian saat puso tadi. Nah, sudah tidak ini Pak untuk memaksimalkan asuransi pertanian tadi ini kepada para petani? Sudah. Mungkin masih banyak juga mungkin para petani kita yang belum paham apa sih asuransi kegunaan dari asuransi pertanian ini. Ya. Melalui Habatani sebetulnya kita sudah beberapa kali kita informasikan, dan Habatani itu tersebar luas di seluruh Aceh karena dia merupakan suplemennya daripada Serambi. Baik. Itu keluar ya, kita ada sebulan ada 2 kali. Dalam berita Habatan itu kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita mengajak masyarakat untuk bisa ikut serta. Cuma terkadang petani-petani kita pada saat dia ikut, tapi tanamannya tidak terjadi serangan, dia merasa untuk apa ikut gitu. Pada saat dia tidak ikut, justru tanamannya terserang gitu. Memang kita memaksimalkan itu untuk ikut program asuransi ini. Namun demikian, kalau misalnya pun petani mengalami kerugian, ada pusuh, kita tidak tinggal diam. Sebetulnya kita ada petugas pengamat hama penyakit tanaman di lapangan. Kemudian juga kita ada cadangan benih tadi yang disiapkan oleh pemerintah Aceh itu sendiri untuk mengantisipasi daripada kegagalan atau pusuh daripada tanaman tani itu sendiri. Nah, mungkin dalam mengantisipasi satu permasalahan ini adalah banjir. Nah, mungkin sekali lagi seperti apa meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, terutama ini adalah petani Aceh sendiri ini Pak ya. Kita seperti disampaikan tadi, itu kita kenal ada SL iklim, kemudian juga ada SL petani kita. Itu SL itu sekolah lapang petani, itu petani diajarkan langsung di lapangan. Baik. Bagaimana meningkatkan produksi pertanian itu diawali dari dia menggunakan varietas-varietas yang memang sesuai dengan kondisi lahannya, kemudian tahan terhadap serangan hama penyakit dan bahkan iklim. Kemudian juga kita terapkan, kita ngajak petani untuk bisa melakukan upaya-upaya peningkatan produksi yang melalui pemupukan, melalui mengantisipasi daripada serangan hama penyakit itu sendiri. Ya baik, dan tadi yang sempat dikatakan oleh Pak Wahyudin bahwa terkait dengan hama tanah dan benih itu bisa diusahakan oleh manusia, tapi untuk iklim tidak ini Pak ya. Artinya ada perkiraan-perkiraan yang bisa melampaui batas dari manusia, hanya bisa berusaha di bidang tanah ataupun dari bibit dan yang lainnya. Tapi untuk iklim dan cuaca itu yang tidak mungkin yang bisa diprediksi oleh manusia sendiri. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi tema yang kita untuk malam hari ini menjadi hal yang perlu diperhatikan sekali oleh para petani ini Pak ya. Nah, untuk mengantisipasi ini sudah beberapa hal yang ditawarkan. Nah, mungkin ini juga sekali lagi Pak sebagai statement closing. Silakan Pak untuk antisipasi ini. Kita mengharapkan semua petani kita sebetulnya yang pertama dia melakukan penanaman varietas yang sesuai dengan kondisi musim tanam itu sendiri. Setelah mereka melakukan penanaman, kita juga di lapangan ada petugas-petugas kita yang selalu berdampingan dengan petani. Penyuluh itu
luas wilayahnya per satu orang penyuluh 2 sampai dengan 3 desa wilayah kerja dia. Jadi tidak ada juga bagian-bagian atau lahan-lahan kita yang tidak tersentuh oleh penyuluh. Semua wilayah kita disentuh oleh penyuluh. Baik. Ya. Jadi saya pikir kalau misalnya memang petani di lapangan dan dengan kita juga memberikan dukungan kepada penyuluh, sarana praktek kepada penyuluh, bahkan di lapangan itu sendiri juga ada demplot-demplot dan demfarm yang kita berikan kepada penyuluh, didukung dari dana APBA provinsi, itu adalah tempat pembelajaran. Tempat pembelajaran di setiap BPP itu ada tempat pembelajaran. Jadi petani-petani kita yang ada di Aceh itu dia bisa mendatangi BPP. Mendatangi BPP untuk bertanya, untuk mendiskusikan terhadap gangguan-gangguan yang ada pada tanaman dia sendiri. Ya. Kemudian kita juga di provinsi hari ini juga kita membantu benih, kemudian membantu pupuk, kemudian juga dari sisi lain kita ada program pupuk subsidi. Pupuk subsidi ini juga kita awali, kita kawal dengan baik sehingga sasaran itu juga kepada petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan itu. Ini upaya-upaya kita yang kita lakukan di lapangan. Baik. Dan dari Pak Wahyudin ini pada BMKG mungkin ada pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pemirsa di rumah dan juga khusus untuk para petani kita nih Pak? Ya, kalau dari kami mungkin sekarang mari kita baca iklim, ya. Ikuti iklim. Berikutnya ikuti petunjuk. Kalau dari kami perakiraan curah hujan untuk bulanan maupun musim. Yang berikutnya mungkin ya berdoa ya. Karena memang semua serba usaha sudah dilakukan. Baik. Ya terakhir tinggal doanya gitu ya. Ya, dan Pak Ferizal ini Pak dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian mungkin tepat informasi apa yang bisa Anda berikan untuk para petani kita? Tadi saya sudah katakan kami dari Badan Litbang Pertanian sudah membangun satu sistem informasi yang namanya kalender tanam terpadu. Kami berharap informasi itu dapat betul-betul dimanfaatkan oleh petugas dari PPL maupun petani, karena di sana terkandung informasi kapan waktu-waktu yang tepat petani itu menanam. Karena informasi itu diupdate setiap musim tanam. Jadi untuk rendengan ada, untuk daerah-daerah tertentu berbeda jadwal tanamnya berdasarkan prediksi ketersediaan air. Sebagai informasi, prediksi kalender tanam itu dibangun berdasarkan data atau historis selama 30 tahun terakhir. Jadi curah hujan, kemudian sinar matahari selama 30 tahun terakhir itu dibuat suatu simulasi sehingga bisa digunakan untuk memprediksi kapan curah hujan ataupun air itu tersedia dan kapan saja air itu terbatas ya, karena setiap daerah atau wilayah itu berbeda-beda. Sehingga harapannya nanti petani kalau betul-betul mengikuti petunjuk itu, kita bisa mengurangi resiko kekeringan ataupun terlalu banyak air akibat ketidaktepatan pada saat waktu tanamnya. Iya, baik. Dan terima kasih Pak Ferizal, Pak Wahyudin dan juga Pak Hanan atas kesempatan malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita mengenai pertanian dan perkebunan juga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan untuk saat ini dan mulai sekarang juga para petani harus melek dengan iklim untuk mendapatkan hasil pertanian dan perkebunan yang lebih maksimal lagi. Dan akhir kata saya Fadli mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.